Apa kabar para sahabat semuanya? Semoga diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Kembali lagi bersama Daviano Channel. Wait a minute. Halo Sanat, hari ini saya sangat bahagia sekali. Karena apa? Karena kita akan rekapin alur film yang dibintangi oleh aktor terbaik tanah air ini, Iko Uwais. Tetapi film ini sedikit berbeda seperti biasanya, Dang Sanat. Ya, kali ini saya akan bahas film serial yang berjudul Wu Assassin. Ini adalah garapan dari Netflix bertempat di Francisco, Amerika Serikat, yang disutradarai oleh John Woo. Film ini ada 10 episode. Jadi diharapkan buat kalian untuk tetap stay tune terus di sini agar tidak ketinggalan ceritanya. Hal yang wajib kalian tahu, film ini bintang utamanya adalah Iko Uwais, dan tentunya aksi baku hantamnya akan selalu menghiasi di setiap episodenya. Oke lah, nggak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita putar gelasnya, Dang Sana. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang pria yang bernama Kai yang sedang berkelahi melawan para Triad. Dia adalah seorang koki yang pandai bela diri, di mana para kelompok Triad ketika itu menyerang ke kediamannya, tepatnya di lantai 2. Satu persatu para musuh mencoba menghajarnya, namun Kai selalu bisa mengatasi setiap serangan musuh dan juga menjatuhkan mereka semua. Sementara di lantai 1 ada seorang pria tua yang bernama Mr. Yang. Ketika itu dia dihajar salah satu anggota Triad. Saat itu juga Kai datang untuk menyelamatkan Mr. Yang. Musuhnya yang melihat langsung menembaknya dengan pistol. Namun Kai dengan lincah menghindar setiap tembakannya. Dan akhirnya Kai menghajar orang tersebut. Setelah orang itu dikalahkan, rupanya di luar masih ada 2 anggota Triad yang melemparkan pisau ke arah wajah Mr. Yang. Dengan kecepatan tangannya, Kai langsung menangkap pisau tersebut. Mr. Yang melihat itu terkagum-kagum dan menanyakan kepada Kai, "Siapa kau sebenarnya?" Kai menjawab, "Aku adalah seorang koki." Kemudian film berpindah ke beberapa hari sebelumnya. Ketika itu Kai sedang melakukan pekerjaannya sebagai seorang koki. Saat sedang menyiapkan makanan buat pelanggan, ada seseorang yang mendatanginya. Dia bernama Shin. Ketika itu Shin mengajak Kai untuk ikut bekerja dengannya. Namun Kai menolak saat itu karena dia sudah nyaman dengan profesinya sebagai koki. Lalu Kai saat itu menaruh kacang ke dalam makanan yang dibawa oleh pelayannya. Singkat cerita, pemilik restoran mendatangi Kai dan pelayan tersebut. Dia bernama Tommy. Ia saat itu sangat marah kepada pelayan juga kepada Kai karena menaruh kacang di makanan sebelumnya tadi, Dang Sana. Kai pun menjawab bahwa perintah untuk tidak menaruh kacang tidak diberitahu sebelumnya. Mereka pun keluar. Rupanya para Triad ingin menghajar Tommy dan pelayan. Kai pun menangkap orang itu. Anggota Triad lainnya pun mengancamnya dengan pistol. Namun saat itu Tommy meminta maaf kepada mereka dan memarahi Kai jangan melakukan hal bodoh. Mereka adalah geng Triad, salah sedikit kita akan mati, kata Tommy kepada Kai. Scene berpindah. Di keramaian kota ada seorang wanita cantik, dia bernama Jenny. By the way, dia adalah kakak kandungnya Tommy. Saat itu dia berjalan kaki menuju ke tempat restoran adiknya. Sesampai di sana, ia terkejut melihat restoran yang sedang telah hancur seperti bekas terjadi perkelahian. Benar saja, di mana ketika itu Tommy babak belur bekas dihajar para anggota Triad. Di dermaga, tepatnya di dalam kontainer, di sana ada pria yang bernama Uncle Sik. Dia adalah salah satu ketua dari banyaknya Triad di kota Pacinan, di mana saat itu ia menembak 2 anggota Triad lainnya karena telah berani mencoba mengacaukan rencananya. Sebelum menghabisi salah satu dari mereka, Uncle Sik menanyakan keberadaan Alec McCulloch. Namun karena tak ada jawaban dan terjadilah. Wait a minute. Dari sini kita sudah mengetahui watak Uncle Sik yang sebenarnya, bahwa dia adalah Triad yang kejam dan haus darah.
Sementara di kantor polisi, di sana ada Frank Fletcher. Dia seorang letnan. Dialah yang akan menugaskan para anggota polisi untuk mematai para triad di kota Pacinan. Di sana ada Christine Gavin. Dia yang akan memata-matai para anggota triad nantinya dan sana. Saat itu juga Fletcher mengenalkan kepada anggota polisi nama-nama anggota triad yang ada di kota sana. Put together a crew. 6 catches wind of that. McCullough's number 2. Grisha Babinoff. 6 ain't having it. My spidey sense says we're gonna have a gang. Now 6 months ago, he relocated to San Francisco. Sementara di tempat Kai bekerja sebagai koki truk jalanan. By the way, sebelumnya di tempat Tommy yang di awal film tadi, ternyata Kai hanya membantunya dan sana. Karena mereka adalah teman sejak umur 12 tahun sehingga mereka terlihat seperti saudara. Di mana saat itu Kai sedang bersama Shin. Shin menyuruh Kai untuk terus berhati-hati dengan anggota triad karena mereka sudah mengetahui bahwa Kai ada ikatan dengan Tommy. Di mana Shin saat itu memberikan pistol untuk berjaga-jaga, namun Kai menolaknya. Singkat cerita, ketika mau pulang kerja, Kai menaiki sebuah truk. Di sini tiba-tiba para anggota triad menyerang dengan menghancurkan kaca truk milik Kai. Kemudian terjadilah perkelahian. Pada akhirnya Kai berhasil mengalahkan mereka dan lari menjauh dari kejadian tersebut. Saat di jalan, tiba-tiba ia menabrak sesuatu. Saat Kai keluar, suasana berubah kemudian ditemui seorang wanita misterius. Dia bernama Ying Ying. Kala itu, Ying memberikan fragmen kekuatan 1000 biksu kepada Kai. Di sini Ying mengatakan bahwa Kai ditakdirkan untuk membunuh Wo yang akan menguasai dunia nantinya. Saat itulah Kai sadar dia sedang dibawa para dokter. Ternyata ia tadi kecelakaan saat lari dari para anggota triad. Singkat cerita, Kai merasakan kekuatan fragmen yang diberikan Ying tadi, di mana wujud Kai berubah-ubah ketika itu. Sementara Shin yang sedang minum di kafe, ia didatangi Christine Gavin. Di sini dia mengganti nama dengan sebutan inisial menjadi CG. CG yang menantinya akan selalu mematai Shin. A little birdie told me that you're looking to hire some people. Hi. Di tempat Kai, ia dijemput oleh Jenny untuk diantar pulang ke rumah. Sekali lagi, Jenny, Tommy, dan Kai adalah teman lama sejak mereka berumur 12 tahun dan sana. Malam harinya, Tommy mendatangi ke tempat Jenny bekerja. Di sini kita akan mengetahui bahwa mereka berdua adalah pengusaha muda. Ketika itu, Tommy meminjam uang kepada kakaknya. Alasan untuk memperbaiki restoran yang telah hancur sebelumnya dan sana. Jenny sebagai kakak yang baik pun meminjamkan uang kepada adiknya. I already forgot about it tonight. I could really use your help. I'm not fucking with you. Esok harinya di mana Kai bertemu dengan Uncle Sik. Kalian harus tahu bahwa Uncle Sik lah yang merawat dan membesarkan Kai selama ini. Kai yang berasal dari Indonesia, ia dibawa Uncle Sik sejak berumur 12 tahun ke Pacinan ini. Namun Kai saat ini mengkos seorang diri dan memiliki tetangga yang bernama Mr. Yang di awal film tadi. Sepulang dari tempat Uncle, disinilah awal film tadi di mana perkelahian terjadi dan sana. Ketika itu para triad tidak mengetahui bahwa dia adalah Kai. Karena kekuatan fragmen ia berubah menjadi pria tua, begitupun Mr. Yang. Ia juga nggak tahu bahwa itu adalah Kai. Di mana dua sisa musuh tadi dihabisi dengan kekuatannya. Sementara Tommy, rupanya uang yang dipinjam kepada kakaknya tadi dipakai untuk membeli narkoboy. Ternyata Tommy ini adalah pecandu narkoba kelas kakap dan sana. Scene berpindah. Rupanya yang menyerang Mr. Yang adalah anak buahnya. Dari sini masih menjadi tanda tanya. Tujuan mereka menyerang Mr. Yang.
Dimana ketika itu Uncle mengetahui bahwa ada pria tua botak yang sangat kuat. Mendengar hal itu, Uncle mengeluarkan kekuatan fragmen api di dalam tangannya. Di sini kita ketahui bahwa Uncle memiliki kekuatan super. Dan film pun bersambung. Nah, itulah episode 1 film serial Wu Assassin. Seru kan dan sanak? Uncle Sick masih menjadi tanda tanya apakah dia Wu yang ditakdirkan untuk Kai bunuh, atau jangan-jangan dia di pihak Kai. Daripada penasaran, tungguin episode selanjutnya. Saya usahain secepatnya bikin video episode 2-nya dan sanaku.